Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ya, boleh anak yang solihah. Hari ini kita bertemu dengan materi yang membahas tentang kompetisi dalam kebaikan, yaitu fastabiqul khairat. Nah, anak-anak, sebelumnya pasti pernah mendengar atau mengetahui beberapa contoh perilaku-perilaku yang menggambarkan, yang mengimplementasikan tentang kebaikan. Nah, dalam bab ini nanti kita akan membahas dalil-dalil fastabiqul khairat dan kandungan-kandungan ayat beserta pembahasan-pembahasannya. Yang pertama, kita akan pelajari dulu apa tujuan dari pembelajaran fastabiqul khairat. Ini tujuan pembelajaran fastabiqul khairat yaitu diharapkan peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, Quran Surat Fatir ayat 32, Quran Surat An-Nahl ayat 97, dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dengan benar. Dan selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis kandungan, kemudian peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, Quran Surat Fatir ayat 32, dan Quran Surat An-Nahl ayat 97 beserta hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan perilaku kompetisi dalam kebaikan dengan tepat. Nah, ini tujuan dari pembelajaran materi kita hari ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita baca bersama, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 dengan kaidah tajwid yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari ayat ini dan artinya kita dapat mengetahui
bahwa setiap umat itu mempunyai kiblatnya masing-masing dalam beribadah. Ya, meskipun kiblatnya masing-masing, tapi dianjurkan dan diperintahkan apa? Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Dimanapun kamu berada. Nah, dan nanti kita semua akan dikumpulkan oleh Allah menjadi satu untuk apa? Dihisab, dihitung amal kebaikan kita. Nanti di yaumul hisab. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, perhatikan mufradat dari ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun, bagi setiap umat ada kiblat. Kemudian huwa muwalliha, yang dia menghadap ke arahnya. Selanjutnya fastabiqul khairat, maka berlombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Ainama takunu, di mana saja kamu berada. Ya'ti bikumullahu jami'a, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'. Nah, ini dimaknainya kalau dalam mufradat begini, ya tidak boleh didahulukan ala kulli syai'. Maka kita mengatakannya innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Kalau kita menerjemahkannya, innallaha ala kulli syai'in qadir adalah sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu mufradat yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Selanjutnya isi kandungan ayat. Nah, dalam kandungan ayat Quran surat Al-Baqarah tadi, ya, ayat 148, kita dapat memahami bahwa setiap umat beragama mempunyai kiblatnya masing-masing. Ya, lakum dinukum waliyadin. Tempat beribadahnya pun juga berbeda-beda. Nah, kenapa kok dijelaskan setiap umat beragama mempunyai kiblat masing-masing? Karena pada awal turunnya ayat ini atau asbabun nuzulnya itu karena sebelum umat Islam menghadap kiblatnya adalah Ka'bah, ya, sebelum Ka'bah sebagai kiblat, itu umat Islam menghadap kiblatnya itu ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Nah, di Baitul Maqdis. Nah, ini mendatangkan cemoohan atau ejekan dari orang-orang non-Muslim. Dicemooh karena agama yang dianggap baru, yang tidak mengikuti nenek moyang seperti Nasrani dan Yahudi, ya, khususnya agama Samawi, ya, agama Samawi ini dianggap apa? Pembaruan, tapi cuma plagiasi, cuma mengikuti, cuma cloning. Nah, maka setelah itu turunlah ayat ini. Ya. Diejeknya bagaimana? Diejek agamanya baru, Tuhannya Allah, kok menghadap ibadahnya tetap ke Tuhan kami. Gitu kata-kata orang-orang non-muslim. Selanjutnya adalah perintah bagi kaum muslimin untuk
semangat beramal, senantiasa bertaubat setiap melaksanakan atau setelah melakukan kesalahan, dan konsisten dalam berlomba-lomba dalam kebajikan. Seperti firman Allah dalam salah satu ayat, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang mengerjakan kebaikan, maka falahu asyru amsalihha, maka baginya adalah 10 kebaikan yang serupa. Selanjutnya perlu kita sadari dan kita pahami bahwa setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan saat yaumul hisab. Maka dari situ kita sebagai umat beragama, umat muslim, kita harus senantiasa apa? Senantiasa dan istiqomah, ikhlas untuk selalu berbuat amal kebaikan. Ya, membuat amal kebaikan. Karena apa? Karena nanti itu menjadi bekal kita di akhirat nanti. Di saat yaumul hisab nanti diperhitungkan amalnya, diperhitungkan tanggung jawabnya, diperhitungkan umurnya untuk apa. Hah? Setelah dihitung, itu nanti akan menjadi prestasi bagi kita, pahala atau ganjaran dari Allah. Selanjutnya adalah bagaimana sih menerapkan fastabiqul khairat agar kita itu terhindar dari sifat riya, terhindar dari sifat hasad atau hasud, dengki. Ya, karena berlomba-lomba itu namanya berlomba-lomba, berkompetisi, itu seakan-akan makna katanya adalah bersaing. Bersaing. Padahal yang diharapkan dari materi fastabiqul khairat, berlomba-lomba ini adalah mensegerakan. Artinya tidak menunda-nunda. Bukan bukan kompetisi untuk menjadi yang lebih unggul atau menjadi pemenang, bukan. Nah, artinya dalam fastabiqul khairat ini adalah siapa yang bersegera melakukan kebaikan. Nah, yang pertama adalah berusaha menjadi pribadi yang menebar kebaikan, disertai dengan niat ikhlas, komitmen, dan istiqomah. Nah, ini modal awal bagi kita semua untuk beramal soleh. Jadi, amal yang diterima oleh Allah itu adalah dengan niat ikhlas. Ya, dicatat, amal yang diterima oleh Allah itulah dengan niat ikhlas. Artinya bukan karena dilihat manusia kita terus menjadi apa? Pura-pura baik, bukan begitu. Harus benar-benar ikhlas. Ini karena Allah lillahi ta'ala, untuk meraih ridho Allah. Dan di dalam hati kita tumbuhkan komitmen. Komitmen itu apa sih? Tekad, niat. Nah, tekad, niat. Untuk selalu beristiqomah dalam kebaikan. Yang kedua, meyakini bahwa hidup di dunia ini tidak kekal. Ada kehidupan di akhirat nanti yang akan dipertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang dilakukan di dunia. Ini seperti yang saya katakan tadi, yaitu nanti ada di akhirat ada yang disebut dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Yang mana di hari itu amal kita itu dihitung semuanya. Sekecil apapun dihitung. Kita akan melihat apa yang kita lakukan di dunia. Amal-amal kita yang kita lakukan perbuatan itu akan ditampakkan oleh Allah besok di yaumul hisab. Apa yang ditampakkan?
ganjarannya, pahalanya. Nah, untuk menjaga pahala itu tetap baik, ya, tidak hilang, maka kita harus konsisten dalam kebaikan. Yang ketiga adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi semua yang ada di dunia ini kan tidak kekal. Manusia punya umur terbatas. Manusia punya keadaan waktu yang tertentu. Kita sebagai muslim dianjurkan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar ketika nanti datang sesuatu atau perkara yang menghalangi kita untuk beramal, ya, kita tidak akan kecewa. Gitu. Itu misalkan ada seseorang yang menyesal. Kenapa ya dulu saya tidak melakukan ini misalkan. Kenapa ya saya tidak melakukan belajar dengan baik. Kenapa ya saya tidak mengkhatamkan hafalan saya di pondok. Kenapa ya saya tidak sungguh-sungguh ketika thalabul ilmi. Karena pada saat ada kesempatan waktu saat itu, dia tidak bersegera. Dia tidak fastabiqul khairat. Akhirnya mendatangkan apa? Kekecewaan. Nah, karena umur manusia itu yang nggak ada yang tahu kecuali Allah ya. Itu. Jadi sebagai muslim yang baik, kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan untuk apa? Untuk selalu berada dalam kebaikan dan melakukan kebaikan. Yang dimaksud kebaikan itu apa saja, toh, Pak? Ya kebaikan itu bukan berarti harus menolong orang lain saja. Satu contoh dalam hal ibadah. Ketika mendengar adzan, kita cepat-cepat bersiap untuk sholat. Apalagi dilakukan secara berjamaah. Misalkan tidak telat jamaah dalam ibadah. Atau bersedekah. Itu juga kebaikan, bersegera. Itu ya, baik sekali. Atau ketika ada orang yang kesusahan, kita langsung membantu. Banyak sekali macam-macam atau perilaku kebaikan yang bisa dilakukan. Itu okay? Misalkan punya hafalan Al-Quran. Dia segera murojaah hafalannya. Ya, itu juga kebaikan. Nah, itu ini adalah penjelasan surat Al-Baqarah ayat 148. Selanjutnya adalah Quran surat Fatir ayat 32. Nah, mari kita baca lagi bersama-sama. Tolong disimak. Mari kita baca dengan tartil dan tajwid yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
Al-Azim. Yang artinya, kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah dianugerahkan kitab suci adalah karunia yang besar. Nah, di Aurosna kitab itu merupakan fadl atau keutamaan atau karunia dari Allah. Ayat ini menggambarkan atau menjelaskan bahwa di antara hamba-hamba Allah yang dipilih itu ada beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan zalimul nafsi. Yang kedua adalah muqtasid. Dan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Nah, tapi yang paling utama menurut Allah dalam ayat ini adalah sabiqum bil khairat. Apa itu sabiqum bil khairat? Nah, kita simak penjelasannya. Tapi sebelum itu, mari kita pahami mufradat yang ada di dalam Quran Surat Fatir ayat 32. Mufradat yang pertama, yaitu aurosna. Aurosna kami wariskan. Zolimun, orang yang dolim. Muqtasidun, yang pertengahan. Istofaina, kami pilih. Al-fadlu, fadlul kabir, adalah karunia. Sabikun, yang lebih dahulu. Ini mufradat atau kata-kata yang mempunyai atau yang artinya berkaitan dengan tema materi fastabiqul khairat. Kandungan ayat. Kandungan ayat Quran Surat Fatir ayat 32 tadi disebutkan bahwa di antara hamba-hamba Allah yang diwariskan kitab suci dan dipilih itu ada satu golongan yang disebut dolimul linafsi. Siapa dolimul linafsi? Nah, dolimul linafsi adalah golongan orang yang dolim kepada dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Yaitu adalah orang yang enggan melaksanakan kewajiban. Bahkan suka mengerjakan larangan Allah. Tapi dia itu beriman. Jadi dolimul nafsi itu orang beriman. Dia itu enggan melaksanakan kewajiban atau perintah dari Allah. Malah suka melanggar atau mengerjakan larangan Allah. Itu dolimul nafsi. Ini orang-orang yang dolim ini. Yang kedua adalah muqtasid. Itu golongan orang yang beriman tetapi terkadang meninggalkan perkara sunnah dan mengerjakan sesuatu yang makruh. Mereka ini adalah orang-orang yang bersikap pertengahan. Jadi muqtasid itu kalau kita gambarkan ya orang yang beriman, dia juga beribadah, dia juga sholat, tapi terkadang dia juga melakukan perkara-perkara makruh. Nah, atau dia juga perkara-perkara haram, tapi segera kembali bertaubat. Ini muqtasid. Nah, ini bisa kita sebut dengan orang yang awam. Yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Adalah golongan orang yang mendahulukan kebaikan. Artinya mereka selalu bersegera dalam hal kebaikan. Senantiasa mendahulukan perintah Allah, ya, mengerjakan kewajiban, meninggalkan larangan. Dan melaksanakan sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Jadi yang paling utama dari ketiga golongan ini adalah sabiqum bil khairat. Nah, orang yang selalu menyegerakan kebaikan dalam kebaikan untuk menjalankan
perintah-perintah Allah atau menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, bisa kita sebut dengan orang-orang yang taat. Sabiqu bil khairat. Ini kandungan ayat Quran surat Fatir ayat 32. Terus bagaimana menjadi golongan orang-orang yang ketiga ini? Yaitu sabiqum bil khairat, implementasi dalam kehidupan. Bisa nggak kita menerapkan sabiqum bil khairat dalam kehidupan? Ya tentu bisa. Nah, tentu bisa. Nah, caranya atau implementasinya adalah senantiasa taat atas perintah Allah dan tidak melanggar larangan Allah. Nah, ini kan bersama juga berarti dengan taat. Nah, sama juga dengan taat. Saat tiba waktu sholat, ya sholat. Ya. Saat tiba waktu tolabul ilmi, ya tolabul ilmi. Mematuhi perintah orang tua. Mematuhi guru. Mematuhi sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini taat. Nah, ini taat. Nah, siapa orang-orang yang taat itu? Al-ulama'u warasatul anbiya. Bahkan dalam beberapa keterangan, sabiqum bil khairat ini adalah orang-orang khos, orang-orang khusus, yaitu golongan para wali atau aulia. Sabiqum bil khairat. Yang kedua adalah tidak mendolimi diri sendiri dengan melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Ini jelas terikat ya. Kalau menjadi orang yang taat, ya jangan sampai mendolimi diri dengan melanggar perintah Allah. Contohnya melanggar perintah Allah apa? Tidak mau sholat, atau memakan makanan yang haram, atau mencuri, atau melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti zina. Kalau dilarang pacaran, ya jangan pacaran. Nah, seperti itu. Maka tidak mendolimi diri sendiri dengan melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Itu ya bisa dipahami. Untuk yang tiga, implementasi dalam kehidupan, selalu berlomba dalam kebaikan dengan niat tulus ikhlas. Satu lagi, dengan niat tulus ikhlas. Jadi bukan karena pamer atau ingin dipuji orang atau karena sampai iri. Ya, atau kalian iri dengan kebaikan orang lain. Jadi banyak yang disalahpahami tentang fastabiqul khairat itu adalah apa? Membiarkan sifat hasud atas kebaikan. Ternyata itu salah. Yang benar bagaimana? Yaitu sikap yang selalu senantiasa ingin bersegera jika itu dalam kebaikan yang positif. Yang tujuannya adalah satu, untuk meraih ridho Allah. Ya, meraih ridho Allah dengan niat ikhlas. Dan dilakukan selalu secara konsisten. Artinya terus-menerus. Bukan karena ada ini saya berbuat baik. Bukan karena penyebab itu saya berbuat baik. Bukan. Tapi selalu konsisten dengan perilakunya dalam kebaikan. Selanjutnya adalah Quran Surat An-Nahl ayat 97. Dalam ayat ini, ya, ini apa? Menjelaskan bahwa orang yang beramal soleh itu akan mendapat balasan yang
lebih dari Allah. Sebelumnya, mari kita baca Quran Surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul adzim. Artinya, siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Itu artinya mufradat yang ada dalam ayat ini adalah zakarin berarti laki-laki, unsa perempuan, falanuhyiyannahu maka akan kami beri kehidupan, ajruhum pahala bagi mereka, lanajziyannahum akan kami berikan balasan, amila sholihan mengerjakan kebaikan. Selanjutnya kandungan ayat. Jadi dalam ayat An-Nahl, Quran Surat An-Nahl ayat 97 ini, yang pertama adalah perintah untuk selalu mengerjakan kebaikan kepada siapa? Kepada laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak peduli laki-laki maupun perempuan, selalu atau senantiasa berada dalam kebaikan atau memperbuat kebaikan. Kedua, Allah memberikan bagi siapapun yang beriman, yang beramal soleh, balasan berupa pahala dan kebahagiaan di dunia hayatan thayyibah. Yang mana balasan ini lebih besar daripada amal yang kita kerjakan. Seperti tadi yang saya ungkapkan dalam firman Allah yang lain, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu lebih besar dari apa yang mereka kerjakan. Nah, selanjutnya adalah ketiga. Makna dari kata hayatan thayyibah. Nah, menurut Sayyidina Ali, hayatan thayyibah ini adalah qanaah, yaitu menerima dengan segala pemberian dari Allah. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, hayatan thayyibah ini adalah berupa ketentraman jiwa. Nah, ini artinya lebih luas dari ketentraman jiwa ini bisa berangkatnya dari syukur atau merasa cukup, syukur itu ya. Berarti sama semakna dengan qanaah. Ketentraman jiwa. Nah, menurut Ibnu Abbas, hidup bahagia itu adalah hidup dengan hayatan thayyibah, maaf. Hayatan thayyibah adalah hidup dengan rezeki yang baik dan halal. Jadi hayatan thayyibah itu menikmati rezeki yang baik dan halal. Bukan dari rezeki yang haram atau makanan-makanan yang haram. Itu hayatan thayyibah. Selanjutnya adalah hadis tentang bersegera melakukan kebaikan. Ini anjuran Rasulullah bagi kita seorang muslim. Kenapa? Karena kita tidak tahu kita akan mati kapan. Kita akan sakit kapan. Kita masih memegang iman kita sampai kapan. Nah, redaksi hadisnya adalah badiru bil amali fitnan kaqita'il lailil mudlimi yusbihu rajulu mu'mina wa yumshi kafiran
au yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah, bersegeralah bersegeralah melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah, ujian atau kekacauan atau yang menghalangi. Intinya yang menghalangi berbuat kebaikan. Seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Artinya, sebelum kita terlena dengan gemerlap dunia. Kenapa? Di pagi hari ada seorang yang dalam keadaan beriman, namun sore harinya dia menjadi kafir. Atau di sore hari dalam keadaan beriman, namun paginya ia menjadi kafir. Ia menjual agamanya demi sedikit kenikmatan dunia. Kita harus berhati-hati sebagai seorang muslim agar kita terhindar dari sikap seperti ini. Nah, dengan apa? Dengan selalu menjaga iman kita dengan beramal soleh. Nah, bersegeralah melakukan amal-amal soleh. Karena kita tidak tahu batas umur kita. Bisa jadi sebelum kita melaksanakan amal yang kita inginkan, kita sudah menemui ajal dahulu. Maka kalau sudah menemui ajal, amal kita tidak ada nilainya, tidak ada berlaku. Kecuali 3, ya. Amal jariah, anak soleh, ya ta'ulah. Kemudian itu nanti kandungan hadis senantiasa bersegera dalam bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah setelah melakukan kesalahan. Karena kita tidak tahu batas umur kita, ajal kita datang kapan, maka bersegeralah bertobat setiap melaksanakan atau setelah melakukan maksiat atau dosa. Ya, kita harus selalu memohon ampunan kepada Allah untuk setiap kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, senantiasa melakukan apa tadi? Nah, maka harus segera berada dalam kebaikan. Kesimpulannya ya, kita hanya punya waktu saat ini. Jadi dalam melakukan kebaikan tidak akan ada yang akan datang atau kemarin. Kita itu punya saat ini. Maka saat yang kita lampaui ini, saat ini, maka kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena tidak akan datang lagi kesempatan yang lain. Nah, amal kita tidak bisa dikerjakan orang lain. Kita tidak bisa. Ya, amal kita itu ya balasannya untuk kita. Nah, balasannya untuk kita. Kecuali dalam beberapa aspek tertentu ya. Misalkan anak ada bapak. Itu ada yang pahala yang dilakukan oleh anak itu nyampe pahalanya kepada bapak. Seperti contoh, anak yang suka mengaji, anak yang soleh, itu pahalanya mengalir terus kepada bapaknya. Karena yang membiayai mondoknya adalah bapaknya. Kita mengamati video ini. Ya, sebelum melihat video ini, perlu saya himbauan ya. Karena dalam pemeran dalam video ini bukan muslim, maka coba amati perilakunya saja dan eh, anggap atau pemeran di sini
Bagaimana jika yang memerankan ini seorang muslim? Coba mari disimak. Oke, setelah kita saksikan video tadi, semoga bisa menjadi refleksi atau gambaran bahwa dalam kesempatan apapun, dalam keadaan apapun, senantiasa berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu nanti akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain, yang mana kebahagiaan itu akan beresonansi dengan kebahagiaan kita sendiri. Kuncinya hanya satu, yaitu istiqomah, niat tulus, ya, kemudian konsisten. Itu kita akhiri materi Fastabiqul Khairat ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.